Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nandang Suherman di channel YouTube Perkumpulan Inisiatif. Seperti biasa, kita akan ngobrol seputar anggaran daerah. Nah, pemerintah sudah beberapa kali melakukan dalam tanda kutip penyempurnaan terkait dengan anggaran daerah tersebut, terutama menyangkut dari sisi pendapatannya dan terus belanjanya dan bagaimana pembiayaannya. Nah, saya pada kesempatan kali ini regulasi yang paling anyar yang sudah ditetapkan, sudah menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, dalam undang-undang tersebut itu banyak mengatur bagaimana hubungan keuangan pusat daerah dari aspek pendapatannya, bagaimana yang tadinya beberapa pajak gitu ya, yang menjadi kewenangan pusat, ada yang sudah diberikan kepada daerah, ada yang ke provinsi, ada juga yang ke kabupaten kota. Demikian juga dalam hal yang belanjanya, istilah-istilah belanja, kalau dulu kita sangat akrab dengan istilah belanja rutin dan belanja pembangunan, waktu zaman Orde Baru berganti dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan yang sekarang ada yang disebut dengan belanja operasi dan belanja modal. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini salah satu yang diatur yang pasti akan berdampak terhadap daerah, terutama dalam hal nanti struktur APBD-nya dan komposisinya. Yang dimaksud komposisi itu termasuk di dalamnya alokasinya. Seperti yang sudah menjadi pengetahuan publik dan sering juga mendapat kritik dari publik yang dimuat di berbagai media, bagaimana belanja daerah itu termasuk pendapatannya, APBD-nya itu, di belanjanya itu lebih banyak alokasinya untuk membiayai kegiatan aparatusnya dalam bentuk belanja pegawai. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sering melontarkan bahwa belanja daerah itu habis lebih besar untuk membiayai aparaturnya, sehingga sangat sedikit untuk membiayai pembangunan di daerah, sehingga layanan publik daerah tidak begitu banyak perubahan yang cukup signifikan setelah adanya otonomi daerah itu, karena memang alokasi belanjanya, titik beratnya lebih banyak untuk mendanai rutinitas, termasuk belanja pegawainya aparatus sipil negaranya atau ASN. Nah, di pasal 146 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ada satu keharusan di mana belanja daerah, belanja pegawainya di daerah di luar tunjangan guru dialokasikan, yang dialokasikan oleh transfer keuangan daerah paling tinggi itu 30% dari total belanja APBD. Jadi kalau sebuah daerah misalnya APBD-nya itu belanja daerahnya totalnya 1 triliun, maka belanja pegawai di luar, ya tidak dimasuk hitungan tunjangan guru, itu maksimal 30%, sehingga kurang lebih maksimal belanja daerahnya itu kalau dari 1 triliun maksimal harus 300 miliar. Begitu bunyi dari undang-undang tersebut di pasal 146. Nah, ini pasti akan berdampak bagaimana daerah harus melakukan efisiensi. Yang tadinya daerah masih posisinya di angka 40%, ada yang 50%, itu cukup berat kalau harus menurunkan alokasi belanjanya untuk pegawai menjadi 30%. Dan itu menjadi maksimal. Nah, itu. Oleh karena itu daerah kayaknya sekarang sedang mulai menyusun strategi bagaimana supaya alokasi belanja pegawainya mendekati di angka 30% tersebut. Karena di undang-undang ini diberi batasan di split waktu gitu ya, kelonggaran sejak 5 tahun setelah undang-undang ditetapkan, ada
untuk penyelesaian daerah itu sekali 5 tahun. Adapun bagi daerah yang nanti setelah 5 tahun ternyata cukup berat untuk tetap memenuhi itu, maka dia harus memberikan surat pengakuan, barangkali gitulah. Itu bahasa saya ya. Surat pemberitahuan kepada Kementerian Keuangan bahwa daerah tersebut tidak mampu atau belum mampu memenuhi mandat dari undang-undang tersebut. Nah, ini cukup menarik dan akan berkonsekuensi nanti di daerah, di mana kita tahu yang tadinya di daerah itu kan biasanya itu aparatus sipil negara itu, sekarang kan ada, kita kenal yang sekarang yang formal itu ada ASN dan ada P3K, dan semua itu dibiayai oleh APBN yang dimasukkan kepada APBD. Dan tetapi faktualnya di pemerintah daerah itu, pemerintah kabupaten kota itu banyak yang disebut tenaga-tenaga honor. Padahal sudah tidak diakui secara regulasi, tetapi faktualnya hari itu masih banyak yang melakukan itu. Bahkan itu sering muncul istilah bahwa yang bekerjanya itu adalah tenaga-tenaga honorer, karena mereka harus menunjukkan kinerja karena belum menjadi PNS. Tapi setelah jadi PNS biasanya ya balik lagi itu kinerjanya itu seperti yang sudah menjadi pengetahuan publik. Nah itu. Oleh karena itu dipatok seperti ini, akan nanti di daerah bagaimana mensiasati atau membuat strategi-strategi dari sisi belanja itu mendekati di angka 30% dari belanja daerah maksimal ya. Yang kedua, nah karena nanti diberi 5 tahun, nah yang kedua juga agar daerah itu sekarang memperhatikan terhadap pelayanan publik, ya, maka di dalam undang-undang tersebut diatur juga dipaksa daerah harus mengalokasikan belanja infrastruktur namanya. Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD. Jadi kalau tadi belanja total APBD itu ada 1 triliun, maka minimal belanja infrastrukturnya itu di 400 miliar. Yang dimaksud belanja infrastruktur itu adalah belanja modal ditambah dengan belanja pemeliharaan. Itu minimal 40%. Dan ini pun diberi waktu 5 tahun, diberi waktu untuk menyesuaikan juga. Penyesuaian. Nah, kalau ini sebetulnya sangat menggembirakan, terutama bagi daerah-daerah yang komposisinya alokasi belanja modalnya hari ini tuh masih relatif rendah. Yang saya tahu misalkan di Jawa Barat itu kabupaten-kabupaten yang masih relatif rendah mengalokasikan belanja modalnya itu diantaranya Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua ada Kabupaten Sumedang. Itu rata-rata Tasik itu bahkan di bawah 10%, Sumedang di bawah 20%. Kisaran yang hari itu banyak itu rata-rata di 20%, 20% lebih dikit, bahkan lebih banyak daerah yang di bawah 20%. Nah, dengan ada ketentuan itu, maka harus 2 kali lipat tuh nanti alokasi belanja modalnya itu ditambah gitu ya, dialokasikan. Nah, sementara dari sisi pendapatannya, seperti yang sudah kita obrolkan, pendapatan daerah itu lebih banyak juga, itu sumber yang paling besar itu dari dana alokasi yang ditransfer oleh pemerintah pusat, ya, dan juga dana transfer dari pemerintah provinsi. Sementara PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, itu masih relatif di bawah, ya, di bawah 30%. Nah, dengan adanya ketentuan seperti itu, daerah sekarang harus memutar otak untuk menyesuaikan dengan regulasi tersebut, sekalipun tetap itu diberi waktu 5 tahun, tetapi harus mempersiapkan dari sekarang, mengatur, membiasakan, membelanjakan, mengalokasikan APBD-nya, harus berorientasi untuk peningkatan layanan publik. Nah, layanan publik inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Layanan publik inilah yang langsung diterima manfaatnya dan dirasakan langsung oleh masyarakat, berupa seperti jalannya menjadi bagus, irigasinya bagus, tidak banyak bocor, sehingga menyimpan air bisa lebih panjang, bisa mengairi sawah. Terus juga infrastruktur pendidikannya, ya kan, juga relatif bagus, aksesnya jadi bagus, infrastruktur kesehatannya juga bagus, karena itu semua bagian daripada belanja modal atau belanja aset.
Nah, di samping itu, oleh undang-undang ini ditekankan, di samping Anda membangun daerah, juga Anda pun harus memikirkan bagaimana memeliharanya. Maka, dalam undang-undang ini yang disebut infrastruktur tersebut adalah belanja modal plus belanja pemeliharaan. Kita sering menyaksikan bagaimana sebuah proyek terbengkalai karena tidak ada dana pemeliharaan. Waktu membangun jalan, waktu jalan itu masih baru, bagus, selecir, ya, licin, gitu kan, bagus. Tetapi karena pemeliharaannya tidak dialokasikan dengan proporsional, sesuai kebutuhan, banyak setelah berumur jalan tersebut, ada waktu tertentu hancur, dan akhirnya tidak nikmat lagi. Jadi terhambat lagi itu, harus perpindahan barang dan jasa. Maka dalam undang-undang ini, sekarang dialokasikan, ditekankan, satu blok, satu kelompok yang disebut dengan belanja infrastruktur yang terdiri dari belanja modal dan belanja pemeliharaan. Nah, kalau kita lihat nanti bisa dibuka di dokumen APBD masing-masing, ya, itu kita akan ketahuan. Dari belanja modal tersebut sebetulnya yang disebut belanja modal kan itu ada belanja untuk tanah, untuk jalan, ya kan, untuk mesin, ya kan, ada juga untuk modal aset lainnya. Nah, banyak di daerah belanja modalnya itu, terutama di Jawa Barat, di beberapa kabupaten, itu selalu lebih besar. Belanja untuk membangun jalan itu lebih kecil dibandingkan dengan untuk belanja mesin, ya, alat. Yang notabene memang kalau kita bedah di situ adalah belanja untuk misalnya ke belanja modal untuk komputer,